semuanya, kembali lagi bersama saya Irsa Ningsi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, pada video kali ini kita ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan private. Yang ketiga classful dan classless addressing. Yang keempat kasus subnetting. Yang kelima konsep block subnet. Yang keenam IP versi for delivery type. Yang ketujuh konsep switch dan router. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik menggunakan wired kabel maupun wireless tanpa kabel, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut dinamakan IP address. IP address digunakan agar antar perangkat dapat berkomunikasi. IP address terbagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet dan di mana setiap oktet terdiri dari 8 bit, sehingga totalnya 32 bit. Angka yang terdapat di setiap oktet merupakan angka desimal antara 0 sampai 255, tidak kurang dan tidak lebih. Terdapat beberapa istilah penting dalam IP, yaitu prefix, subnet, mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk penulisan IP address, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai IP public dan IP privat. IP address terbagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP privat. IP public digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Contohnya, saat kalian mengakses facebook.com atau youtube.com, kalian sedang mengakses IP public milik mereka. Sedangkan IP privat digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contoh jaringan lokal adalah lab sekolah yang terdiri dari beberapa perangkat. Selanjutnya, IP privat dikategorikan pertama kelas A dengan range 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Selanjutnya kelas B dengan range 172.1.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian kelas C memiliki range 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Kelas D dan kelas E hanya digunakan untuk pengujian. Perangkat dalam jaringan lokal menggunakan NAT atau Network Address Translation untuk mengakses internet. Cara kerjanya yaitu ketika perangkat di jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router menerjemahkan IP privat mereka menjadi IP public yang digunakan internet. Selanjutnya, kita masuk materi yang ketiga, yaitu class dan classless addressing. IP public dan IP privat sama-sama diklasifikasikan dalam 5 kelas, A, B, C, D, dan E. Kelas D dan E untuk pengujian, sedangkan yang sering digunakan adalah A, B, dan C. Range IP kelas A 0 sampai 127, sedangkan kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, kelas E 240 sampai 255. Range IP privat kelas A 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255, kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Terdapat istilah CIDR atau classless interdomain routing, yaitu nama lain dari prefix. Jika pengalamatan IP berdasarkan kelas disebut classful. Contoh, subnet mask 255.0.0.0 sama dengan slice 8. Misalnya di sebuah lab terdapat 200 host dengan IP privat. Jika menggunakan prefix slice 8 menyediakan 16 juta host, tentu terlalu besar. Maka prefix yang cocok adalah slice 24 karena mencakup 256 host. Inilah yang dinamakan classless addressing, yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Kita lanjut ke materi mengenai kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu perlu beberapa proses. Yang pertama yaitu prefix, yang sesuai untuk menentukan jumlah IP yang digunakan. Selanjutnya ada subnet mask, sama seperti prefix, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang digunakan. Selanjutnya ada IP network, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu ada IP broadcast. Nah, IP broadcast itu merupakan alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengirim informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Lalu ada range IP, yaitu yang bisa digunakan untuk implementasinya itu akan ada 3 contoh kasus subnetting. Nah, yang pertama itu merupakan sebuah jaringan LAN yang memiliki 12 PC di dalamnya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan kelas yang B. Nah, di sini saya akan mencari prefixnya terlebih dahulu. Untuk mencari prefix itu bisa menggunakan 2 pangkat berapa. Nah, di sini itu kan 12. Untuk menentukan pangkatnya berapa itu adalah yang 2 pangkat berapa, hasilnya itu mendekati 12, tapi tidak kurang dari 12. Lebih tapi tidak kurang, yaitu adalah 2 pangkat 4, yang jumlahnya itu adalah 16. Lalu 32 yaitu merupakan jumlah oktetnya. Dari IPv4 dikurangi dengan 4,
itu merupakan pangkatnya jadi 32 dikurangi 4, itu adalah 28. Lalu ketemu prefiksnya itu adalah slice 28. Lalu untuk menentukan total IP-nya itu adalah 2 pangkat 32 dikurangi 28. Nah, jadinya 32 dikurangi 28 itu kan 4. Maka total IP-nya itu adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Lalu untuk menentukan subnet masknya itu ditentukan dengan cara 256 dikurangi dengan total pangkat IP-nya. Di sini total pangkat IP-nya itu adalah 16. Nah, kenapa menggunakan 256? Karena jika dijumlahkan, semua IP itu adalah 256. Lalu di sini hasilnya itu adalah 244. Maka subnet masknya yang digunakan adalah 255.255.255.240. Lalu kita menentukan IP network dan juga IP broadcast-nya. Jadi IP network itu merupakan IP yang paling awal atau yang pertama. Terus IP broadcast itu adalah IP yang paling belakang atau yang berakhir. Jadi untuk IP networknya itu ada di blok subnet yang pertama itu harus 0. Lalu ditambah dengan total IP yaitu 16. Jadi itu 16, lalu 16 tambah 16 lagi yaitu 32. Dan seterusnya. Lalu untuk menentukan IP broadcast-nya itu jadi hampir sama dengan yang IP yang atas. Jadi yang ini tuh 16 dikurangi 1 itu adalah 15. Lalu di sini 32 dikurangi 1 itu adalah 31. Kemudian seterusnya. Lalu kita akan menentukan range IP. Untuk range IP-nya itu menggunakan blok subnet. Yang pertama yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, tetapi network dan juga broadcast-nya itu tidak bisa digunakan. Kita hanya bisa menggunakan yang 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Selanjutnya kita ke contoh kasus subnetting yang kedua. Nah, di sini saya menggunakan kelas yang A dan untuk jumlah PC-nya itu adalah 60. Di sini berarti kita harus mencari 2 pangkat berapa yang lebih dari 60 tapi tidak kurang dari 60, yaitu adalah 2 pangkat 6, yaitu 64. Nah, lalu 32 dikurangi pangkatnya yaitu 6 sama dengan 26. Berarti yaitu prefixnya adalah slice 26. Cara untuk total IP-nya itu adalah 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka subnet masknya itu kita kurangi yang total IP-nya. Itu jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi subnet masknya itu adalah 255.255.255.192. Lalu menentukan IP network. Nah, untuk blok yang pertamanya itu adalah pastinya 0 ya. Dan untuk blok subnet yang kedua itu diambil dari total IP. Jadi 0 tambah 64 itu sama dengan 64. 64 ditambah 64 sama dengan 128. Lalu ditambah 64 lagi 192 dan seterusnya untuk IP broadcast-nya. Itu 60 untuk IP broadcast-nya itu 64-nya itu dikurangi 1 jadi 63. Lalu ini 2127 dan 191. Lalu seterusnya untuk range IP-nya itu 10.1.1.64 sampai 10.1.1.127. Nah, tetapi IP ini tidak bisa digunakan. Maka kita menggunakan IP yang ini yaitu 10.1.1.65 sampai 10.1.1.1. Selanjutnya kita membahas contoh kasus subnetting yang ketiga. Di sini saya menggunakan kelas yang C. Nah, di sini PC-nya itu 100. Di sini berarti kita harus mencari 2 pangkat berapa yang lebih dari 100, tetapi tidak boleh kurang, yaitu adalah 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, lalu 32 dikurangi pangkatnya yaitu 7, berarti sama dengan 25. Prefixnya adalah slice 25. Cara untuk total IP-nya itu adalah 2 pangkat 32 dikurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Maka subnet masknya itu adalah mengurangi yang total IP-nya itu. Jadi 256 maksudnya dikurangi 128 sama dengan 128. Jadi IP net masknya itu adalah 255.255.255.128. Lalu untuk menentukan IP networknya itu adalah yang pertama pastinya 0. Terus subnet block yang kedua ada 128 lalu 26 dan 256 itu adalah yang terakhir. Lalu untuk IP broadcast-nya itu 128 dikurangi 1 yaitu 127. Lalu ini adalah 255. Untuk range IP-nya langsung saja range IP yang digunakan itu adalah 192.168.1.1 sampai 192.1.1.1.126. Selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Blok subnet diibaratkan seperti ruangan dalam gedung. Misalnya sebuah gedung memiliki 3 lantai. Lantai pertama blok subnet 0. Lantai yang kedua blok subnet 32 dan lantai yang ketiga blok subnet 64. Antar blok subnet tidak bisa saling berkomunikasi. Contohnya PC1 sama dengan 10.10.10.2. Sedangkan PC2 10.10.10.15 masih satu blok. Bisa komunikasi. Namun jika PC2 diubah menjadi 10.10.10.61 blok kedua, maka tidak bisa berkomunikasi karena berbeda subnet. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu IP v4 delivery type.
IP v4 Delivery Table adalah mekanisme pengiriman data terdapat 3 jenis. Yang pertama, unicast, one-to-one communication, yaitu pengiriman data ke satu host saja. Yang kedua, multicast atau one-to-many communication, pengiriman data ke beberapa host yang dituju. Yang ketiga, broadcast, one-to-all communication, pengiriman data ke seluruh host dalam satu subnet saja. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai konsep switch dan router. Dalam jaringan komputer, terdapat beberapa perangkat seperti switch dan router. Switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam satu network. Router berfungsi untuk menghubungkan perangkat dari berbeda network. Contoh, dua PC dengan subnet sama dapat berkomunikasi langsung melalui kabel atau switch. Namun, jika kedua jaringan berbeda, subnet ingin berkomunikasi, maka dibutuhkan router. Sekian pada pembahasan video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.